Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Arif Andika, mahasiswa semester 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah, kerajaan pertama dari umat Islam. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai penyemangat kita di dalam mencari ilmu. Karena bagaimanapun adik-adik, kalau kita berusaha tanpa dilandasi dengan doa, maka itu hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, doa ini adalah sebagai bentuk bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai daya apapun. Oke? Di sini ada yang ingin memimpin doa. Apa? Oh, Irfan. Iya. Silahkan pimpin doa. Oh iya. Oh, ketua kelas ya Irfan. Oke. Untuk pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh saudara Irfan. Bapak persilahkan. Kepada ketua kelas yang telah memimpin doa belajar tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah manfaat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini Bapak lihat absennya. Ini jumlahnya muridnya ada berapa ini? Kalau di sini ada 30. Coba Bapak hitung. Kok kurang ya? Iya apa? Oh, 2 orang yang tidak masuk. Berarti yang di dalam ruangan ini ada 28 orang, gitu. Dari perkenalan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi oleh adik-adik sekalian. Ya. Oh, saya berasal dari Madura, tepatnya yaitu di Kepulauan Kangean. Ya, iya. Nah, iya, betul sekali. Oh iya, untuk SMA saya itu di pondok di Jombang, yaitu di Madrasah Aliyah Darul Ulum itu, di MAU. Saya alumni di sana kebetulan. Oke. Sub pembahasan kita di sini yaitu terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Umayyah, yaitu kerajaan pertama umat Islam. Sebelumnya pastilah kalian pernah mendengar kerajaan atau Bani Umayyah, karena adik-adik sekarang ini kan sudah SMA kelas 1 ya. Mungkin bagi kalian yang dulunya pernah sekolah sanawiyah, mungkin pernah belajar tentang kerajaan atau dinasti-dinasti. Coba Bapak tanya, ketika kita mendengar istilah kerajaan atau Bani Umayyah, apa yang terlintas di benak kalian? Oh, iya, oke, iya. Anissa, apa? Oh iya, betul. Oh iya, betul. Iya, apa? Perperangan, iya, betul, perperangan. Apalagi selain perperangan? Oh iya, raja, iya, bisa. Coba selain kata-kata itu, apa yang terlintas di antara benak kalian? Kekuasaan, ya, betul juga kekuasaan. Ada lagi? Siapa? Perang Siffin. Oh iya, perang Siffin. Nanti Bapak jelaskan. Apa lagi? Siti Aisyah, iya, betul, Siti Aisyah. Oke.
dari apa yang telah disebutkan oleh adik-adik tadi itu merupakan sekilas atau spoiler dari penjelasan yang akan Bapak jelaskan hari ini. Oke, itu hanya sekedar mengingat kembali ya bagi kalian yang dulunya pernah diajarkan pelajaran SKI. Oke, jadi sejarah berdirinya Daulah Umayyah itu dilatar belakangi oleh 3 hal. Ingat, 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ini poin yang pertama. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh. Jadi Utsman bin Affan itu dulunya dibunuh oleh komplotan atau para orang-orang yang tidak dikenal. Maka berakhirlah kepemimpinan Khalifatul Rasyidin yang ketiga, yang selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali menggantikan siapa? Menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang keberapa? Yang keempat, ya betul. Namun, adik-adik sekalian, ternyata tidak semua kaum muslimin itu berbaiat kepada Ali atau mengangkat Ali itu sebagai khalifah atau menyetujui Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah. Tidak semuanya. Bahkan di antara beberapa tokoh Islam, sahabat Nabi, bahkan istri dari Nabi Muhammad SAW itu menentang kepemimpinan Khalifatul Rasyidin yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara beberapa sahabat Nabi itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ada Ali, ada siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Nabi. Nah, dua-duanya ini tidak setuju ke atas kepemimpinan Ali ini dikarenakan Ali ini tidak becus di dalam mengadili siapa pembunuh dari Utsman tadi. Nah, jadi itu teman-teman alasan mereka itu tidak membaiat Ali. Alasannya yaitu karena Ali bin Abi Thalib tidak becus untuk mengungkap siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Beda halnya dengan Ali bin Abi Thalib, adik-adik sekalian. Bagi Ali bin Abi Thalib, mengadili para pembunuh Utsman bin Affan itu tidaklah mudah karena hal tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok, beberapa orang. Jadi seperti itu. Nah, perlu diketahui lagi bahwasanya Utsman bin Affan ini, adik-adik sekalian, beliau dibunuh di kediamannya, di rumahnya ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi itu hanya sekilas penjelasan tentang terbunuhnya siapa tadi? Utsman bin Affan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu timbulnya perpecahan di antara kaum muslimin. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, adik-adik sekalian, menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam. Siapa saja? Kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan, kelompok Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini adalah putri dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib sendiri. Ini konflik di antara keempat sahabat ini, konflik. Nah, akibat perpecahan tersebut maka terjadilah suatu perperangan yang sangat besar saat itu, adik-adik sekalian, yang dinamakan perang saudara. Perang yang pertama yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Perang ini dinamakan dengan perang Siffin. Sementara untuk perang Siffin ini ya teman-teman, latar belakangnya ini dilatar belakangi oleh hasutan dari orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Sabah. Beliau menghasut atau memprovokator Siti Aisyah dengan mengatakan bahwasanya yang pantas untuk menjadi khalifah yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini merupakan anak angkat dari Aisyah, dan beliau merupakan orang yang berhak menduduki jabatan menurut Abdullah bin Sabah tadi, orang munafik. Nah, ini konflik dari perang Siffin.
Akan tetapi konflik ini bisa diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi terjadi perundingan saat itu sehingga perperangan ini tidak larut mencarut. Nah, beda halnya dengan perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perperangan ini ya teman-teman berlangsung sangat dahsyat, bahkan berhari-hari. Nah, akibat dari perperangan ini terjadilah suatu konfrontasi atau perjanjian. Nah, perjanjian ini disebut dengan perjanjian tahkim. Apa itu tahkim? Tahkim adalah perjanjian damai antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi pada tahun 36 atau sampai 37 Hijriah, atau kalau Masehinya yaitu 656 sampai 657. Dalam perjanjian tersebut Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya kedua pihak ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib, baik Muawiyah juga, dari jabatannya masing-masing. Nah, sebelumnya ketika pemerintahan Utsman bin Affan, Muawiyah ini diangkat sebagai gubernur di mana? Di Syria atau Syam. Nah, diangkat menjadi gubernur. Keduanya memiliki jabatan masing-masing. Nah, tujuan dari tahkim ini yaitu menurunkan mereka dari jabatannya masing-masing. Nah, perjanjian tahkim ini ya teman-teman, dalam suatu riwayat itu Al-Quran diletakkan di ujung tombak. Dan itu dinamakan dengan perjanjian tahkim. Akan tetapi di kemudian hari setelah perjanjian tahkim ini, Muawiyah berkhianat dalam artian melakukan kesepakatan berpihak. Kesepakatan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini, adik-adik, mengangkat dirinya sebagai khalifah, ini dilakukan secara berpihak. Alasannya kenapa? Alasannya karena Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang Khawarij, yaitu Abdullah bin Maljum. Jadi Ali bin Abi Thalib dibunuh. Nah, pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah mengklaim dirinya sebagai khalifah. Nah, pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah ini mendapatkan kecaman dari beberapa pihak, termasuk dari cucu daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dengan keluarganya. Karena bagaimanapun ketika Ali bin Abi Thalib wafat, maka yang meneruskan estafet kepemimpinan sebagai seorang khalifah yaitu Hasan bin Ali. Akan tetapi Hasan bin Ali ini, adik-adik sekalian, tidak bergairah untuk menjadi seorang khalifah. Dalam artian beliau ini tidak memiliki gairah lebih untuk menjabat sebagai pemimpin saat itu. Maka hal ini dimanfaatkan lagi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memiliki kesepakatan dengan Hasan bin Ali ini untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah penuh daripada umat Islam. Maka perjanjian ini masuk kepada poin yang ketiga, yaitu Amul Jamaah. Jadi poin yang ketiga ini yaitu Amul Jamaah. Ini merupakan peristiwa yang paling penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Nah, Amul Jamaah ini adalah perjanjian antara pihak Muawiyah dengan Hasan bin Ali, atau rekonsiliasi umat Islam, yaitu di Maskin dekat Madin, yaitu Kufah, pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi
penyerahan kekuasaan atau khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa selama 6 bulan lamanya saat itu. Amul Jamaah ini juga mengukuhkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Umayyah. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan pusat kekuasaan mulai dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun. Mulai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Di dalam memimpin Daulah Umayyah terdapat beberapa khalifah yang bergantian secara terus-menerus memimpin dinasti Umayyah. Di antaranya yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri atau yang disebut dengan Muawiyah I. Beliau berkuasa pada tahun 41 sampai 61 Hijriah. Kemudian ada anak daripada Muawiyah sendiri yaitu Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. Beliau memerintah tahun 61 sampai 64 Hijriah. Kemudian ada Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdullah bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Yazid bin Abdul Malik, kemudian yang ke-10 ini ada Hisam bin Abdul Malik, kemudian yang ke-11 ada Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid III, yang ke-12 ada Yazid bin Walid, 13 ada Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Oke, dari penjelasan tadi terkait dengan proses berdirinya Daulah Umayyah, mungkin dari teman-teman ada yang tidak paham atau barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak, persilahkan. Ya baik, latar belakang yang melatar belakangi terjadinya peperangan Jamal ya. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik. Perang Jamal itu Bapak tekankan lagi kan, tadi kan ada beberapa konflik ya yang dihasilkan oleh umat Islam. Yang pertama ada perang Siffin, kemudian ada perang Jamal. Nah ingat, perang Jamal ini dipicu dari ketidaksukaan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Alasannya kenapa? Alasannya karena Ali bin Abi Thalib itu tidak becus di dalam mengungkap siapa dari pembunuh Utsman bin Affan. Jadi itu latar belakangnya. Ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan Ali, kemudian ketidakrelaan karena pembunuh dari Utsman itu tidak diungkap. Mungkin hanya seperti itu ya latar belakang dari terjadinya perang Jamal. Kalau perang Siffin tadi yang sudah Bapak jelaskan itu dilatar belakangi karena hasutan dari orang munafik. Siapa? Abdullah bin Sabah. Beliau menghasut Aisyah dengan mengatakan yang berhak menjadi pemimpin itu ya anaknya engkau, anak angkat engkau yang berhak, katanya. Ini yang menimbulkan terjadinya perang Siffin. Namun perang Siffin ini mudah diatasi atau bahkan tidak berlarut-larut. Yang berlarut-larut itu perang Jamal, sehingga perang Jamal ini kemudian menimbulkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tahkim. Ya, kenapa? Oh iya, kenapa kok sampai kepada perjanjian? Jadi seperti ini. Ketika perang Jamal itu berkecamuk, adik-adik sekalian, itu pihak Ali bin Abi Thalib itu hampir menang. Nah, di sini Bapak singgung juga terkait dengan kemunculan beberapa firqah. Jadi, ketika perperangan Jamal itu meletus, pihak Muawiyah ini sudah kewalahan menghadapi pasukan Ali. Sudah kewalahan. Dan pasukan Ali bin Abi Thalib saat itu hampir menuai kemenangan. Nah, kan tetapi Muawiyah ini cerdik. Muawiyah lantas memberikan perjanjian damai atau gencatan senjata. Nah, perjanjian Jamal ini yang disebut dengan Tahkim.
Nah, dari akibat perjanjian ini muncullah beberapa firqah dari pihak Ali. Ini saya tambahkan sedikit ya. Kelompok yang mendukung Ali ini disebut dengan Syiah. Kemudian kelompok yang tidak mendukung Ali dalam artian keluar dari barisan Ali ini disebut dengan Khawarij. Khawarij itu dalam bahasa Arab artinya huruf keluar dari pasukan Ali. Jadi mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa? Tidak ada. Oh iya. Jelas ya? Jelas. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik sekalian dapat mempraktikkan apa yang telah Bapak ajarkan. Hikmah dari pelajaran kali ini yaitu janganlah tamak atau rakus akan kekuasaan. Jadi seperti itu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.